Oke, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan tahunan saham MCAS. Nah, ini MCAS Integrasi ya, ini perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat seperti biasa, ini ada direktur utamanya yaitu Martin Suharlie. Kemudian direktur yaitu Sian Dijaja. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Prof. Dr. Satrio di Jaksel. Jadi ini kantor perusahaannya lagi-lagi di Jakarta Selatan, di Jaksel. Nah, ini disajikan dia katanya satuan penuh tapi dia bentuknya rupiah. Kas dan setara kas tahun lalu sekitar 295 miliaran, tapi sekarang berkurang menjadi 246 miliaran. Investasi lainnya menurun paling beberapa miliaran. Piutang usaha kita lihat ya, piutang usaha masih oke lah ya. Gak gitu beda jauh. Deposito yang dibatasi masih 17 miliaran. Persediaan, nah ini bukan banyak nih, dari 400 miliaran ini persediaannya tahun lalu sekarang berkurang menjadi 300 miliaran, 383 dari 412. Nah itu kurang lebih berkurang sekitar 20 hingga 30 miliaran ya. Di sini kita lihat ada aset tidak lancar dan total asetnya dari 1,9 triliunan menjadi 1,98 triliunan. Jadi tadi 1,91 sekarang menjadi 1,98. Dan yang uniknya tampaknya untuk saham MCAS ini mereka ada investasi saham nih. Dari 40 miliaran sekarang menjadi 79 miliaran. Nah itu hampir meningkat 2 kali lipat untuk investasi pada saham. Ada pada obligasi hampir sama, entitas asosiasi dia agak sedikit bertambah ya. Berarti ini kalau kita lihat dia paling agak banyak itu dia bertambah di investasi sama investasi saham dan investasi pada asosiasi ya. Lalu di sini ada hutangnya, hutang bank jangka pendek dari 59 miliaran sekarang menjadi 105 miliaran. Wah ini tapi hutangnya bertambah, utang usahanya rata-rata pun bertambah, deposit dari pelanggan berkurang. Wah, total hutang jangka pendek dari 583 miliaran bertambah cukup banyak menjadi 661 miliaran. Bayangkan dari 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Kalau kita lihat di sini total liability-nya dari 600 miliaran menjadi 820 miliaran jika ditambahkan dengan hutang jangka panjangnya dari 600-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Nah ini berarti ada terjadi peningkatan hutang yang cukup signifikan. Nanti kita lihat apakah peningkatan hutang setara dengan peningkatan dari equity-nya sendiri. Ekuitasnya ini dari 1,2 triliunan sekarang hanya tersisa 1,1 triliunan. Nah, ini hutang bertambah, oke, and equity-nya pun bertambah, equity-nya malah berkurang. Nah, itu tergantung persepsi masing-masing pendapatnya. Kalau kita lihat dari pendapatannya ini menurun loh. Dari 12,3 triliunan menjadi 11,6 triliunan. Laba kotor dari 200 miliaran menjadi 200 miliaran juga. Kayak gitu beda jauh. Lalu laba usaha ini berkurang cukup banyak nih. Mengapa? Karena dulu beban umum and administration itu cuma 127 miliaran. Sekarang ketika pendapatannya sedang menurun, bahkan beban umumnya itu malah meningkat menjadi 144 miliaran, sehingga laba yang mereka capai itu jumlahnya agak kecil. Nah itu lagi yang perlu kita perhatikan. Di sini ada beban penjualan juga, beban penjualan menurun. Ini ada penghasilan lain-lain bisa kita lihat. Paling keuntungan dari sisi cruise ataupun dari beberapa aset instrumen lainnya dan lain-lain. Nah ini yang ini labanya ya. Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari 25 miliaran sekarang hanya tersisa 2 miliaran. Laba netonya dari 40 miliaran menjadi 2,8 miliaran. Itulah yang perlu kita jaga-jaga.
terkadang perusahaan yang buruk itu bisa menjadi baik, perusahaan yang baik itu bisa menjadi buruk, ataupun perusahaan yang kurang baik menjadi perusahaan yang kurang bagus, semua sama aja ya. Ini aktivitas dari kegiatan operasional, ada pendapatan bunga, dan lain-lain. Nah, ini kita skip. Ini masih kita skip ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada dijelaskan untuk yang kas dan setara kasnya. Kas dan setara kas kemarin ada sekitar 7 miliaran, sekarang berkurang menjadi 6 miliaran. Lalu ada dolar US SGD. Dolar SGD dia hampir sama, is okay. Dan jumlah kas di tangan itu dia agak sedikit berkurang, totalnya paling sekitar 7,5 triliunan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada bank-bank yang pihak ketiga. Banyak kita lihat dulu dia naik di bank apa. Ini kita lihat ya. Nah, ini piutangnya. Piutangnya kalau kita lihat di sini dia agak sedikit berkurang. Tapi kalau untuk yang lebih dari 90 hari, dia malah bertambah cukup banyak. Dari 1,7 miliaran sekarang menjadi 3,8 miliaran. Padahal kalau kita bandingkan dengan yang belum jatuh tempo, itu jumlahnya agak gitu beda jauh. Tapi dia ini peningkatannya cukup banyak loh. Kalau kita lihat dari persentase. Nah, ini ada piutang pihak berelasi jangka pendek. Nah, ini banyak nih untuk piutang pihak berelasinya. Ini untuk usahanya. Nah, persediaan kalau kita lihat dia memang berkurang. Ini produk digital, kendaraan listrik dan suku cadang persediaannya berkurang cukup banyak loh. Ibaratnya hampir berkurang 50%-an. Nah, hampir berkurang 50%-an. Untuk yang perangkat dan pendukung juga berkurang, ini cukup signifikan juga ya. Ini kalau kita lihat persediaan berkurang kemungkinan karena stok gak ada, ataupun memang gak gitu mudah untuk bayar hutang, sehingga orang mau kasih pinjam pun segan, mau kasih barang pun agak gimana gitu ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada uang muka pembelian persediaan. Nah, ini cukup banyak tadi ya. Deposito yang dibatasi penggunaannya. Nah, ini ada lagi. Ini sekitar 17 miliaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa yang tahun lalu bisa sama dengan tahun ini? Hanya yang perlu kita lihat, ketika ada yang namanya kas yang dibatasi penggunaannya, deposito yang dibatasi penggunaannya, itu berarti mereka banyak kayak dijaminkan ya aset itu, sehingga mereka bisa memperoleh hutang ataupun gimana. Nah, di sini ada investasi pada entitas asosiasi. Entitas induk, nah ini ada, kemudian ada entitas anak juga. Lalu ada dolar Amerika Serikat, JKDMX PTSD Singapura lagi lah ya. Nah, ini untuk yang kalau kita lihat di sini, ini dari berapa nih, puluhan miliar menjadi ratusan miliaran lah ya.
Nah, ini yang ini kita lihat ada PT Kavira tadi. Ini untuk entitas anaknya. Ini kita skip. Fish juga menerima ini pajak penghasilannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beban jasa kini, beban bunga, beban jasa laut, dan lain-lain ya. Nah, ada penyesuaian mutasi karyawan. Nah, ini bahkan ada penyesuaian untuk mutasi karyawan. Yang sebenarnya kalau mutasi itu seharusnya ada penyesuaiannya. Banyak penyesuaian tambah gaji atau gimana, ataupun tambah bonus. Itu sesuai kesepakatan masing-masing. Tapi mungkin ya untuk mutasi tingkat direktur ataupun komisaris dan lain-lain gitu, itu mungkin sudah lebih ke pembagian saham juga ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang dia enggak gitu untuk bagi kepemilikan saham, tak ada juga yang dia royal. Tapi menurut kami kalau ingin pembagian sahamnya agak susah sih. Nah, ini berkat saya ada kami sekian dan terima kasih. Saya investasi.